Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Ibu Berlian. Perkenalkan, nama saya Salvi Nikita Manurung dari kelas 11-1 dengan absen 17. Nah, pada kesempatan kali ini saya hendak mewawancarai 3 anggota keluarga saya yang terdiri dari papa, mama, dan juga kakak. Nah, di sini ada kakak saya. Coba tolong memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, Bu Berlian, nama saya Kristina Manurung, saya kakak dari Isabel Nikita, dan sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan dia tanyakan nanti. Namanya siapa? Nama saya Benny. Oke. Saya mamanya Isabel, namanya Ingrid Natalia. Oke. Manakah ayah dan ibu bertemu? Kami pertama kali bertemu di Muktamar Anggrek di tahun 2006. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Di manakah ayah dan ibu pertama kali bertemu? Di mall. Dari manakah ayah dan ibu berasal saya? Sukunya tuh dari mana? Kami berasal dari suku Batak. Ayah dan ibu berasal. Dari suku Batak. Jelaskan mengapa ayah dan ibu bisa saling mencintai. Ya, karena memang kami sudah jodoh ya. Karena dengan adanya perbedaan sifat, ya kami pikir bisa untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Jika ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, tentunya kami bicara dari hati ke hati, open mind, sehingga kami bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, dengan dibahas sampai mendapatkan titik temu yang mana yang paling baik. Apa ayat Alkitab ayah dan ibu dalam pernikahan? Ayat Alkitab kami adalah Kolose 3 ayat 14. Sekarang apa sih ayat Alkitab yang ayah dan ibu dulu dapatkan saat menikah? Kolose 3 ayat 14. Apa sih harapan ayah dan ibu untuk keluarga? Apa harapan papa untuk keluarga? Harapan saya untuk keluarga, anak-anak bisa sukses, sehat selalu, dan mama juga bisa bertumbuh dalam iman, selalu menjaga anak-anak sebaik mungkin. Harapannya pasti yang terbaik untuk keluarga lah, lebih baik dari kami sebelumnya. Oke. Apakah ayah dan ibu percaya bahwa Allah turut ikut membentuk keluarga ini? Oh iya, sangat percaya. Kenapa? Karena memang apa yang sudah kami dapatkan ini hanya karena berkat dari itu. Ya udah pasti ya turut ikut membentuk keluarga ini, makanya keluarga ini boleh ada sampai dengan saat ini. Apakah ayah dan ibu berharap nantinya aku berkeluarga? Oh, berharap. Apakah ayah dan ibu berharap nantinya aku berkeluarga? Ya sudah pasti apabila nanti Tuhan menentukan di usia yang seharusnya. Bagaimana jika saya berencana saat ini tidak berkeluarga? Tidak apa-apa untuk saat ini, jadi fokus dengan pendidikan dulu, menggapai cita-cita setinggi mungkin. Ya. Kalau saat ini memang ya sudah pasti tidak karena masih remaja, Ya. belum berpikir untuk ke arah sana. Bagaimana deskripsi papa tentang keluarga kita? Coba deskripsikan. Keluarga ini keluarga yang demokratis, jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, dan tentunya kita akan bahas bersama-sama setiap permasalahan apapun itu untuk sama-sama bertumbuh dalam pemikiran, dalam menyelesaikan masalah. Keluarga kita itu keluarga yang punya sifat tentu berbeda-beda ya, dari ayah, dari ibu, dari anak-anak, dan punya keunikan tersendiri gitu loh. Tapi ya misalnya untuk mencapai kesepakatan gitu butuh waktu kadang-kadang lama untuk mengambil keputusan. Tapi kalau sudah dapat gitu kita bisa happy ngejalaninnya sama-sama. Kadang-kadang ya keluarga naik turun lah. Udah. Ya, kita perlu rekonsiderasi. Apakah ayah dan ibu pernah mengalami suatu peristiwa yang mengakibatkan sesuatu hal, pokoknya apa sajalah itu, dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin mengakibatkan kayak masalah gitu. Oh iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami bersama-sama berembuk
family meeting, membahas bagaimana cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, jadi gitu ya. Pernah peristiwa kehilangan orang yang kita sayangi, ya untuk menghadapinya ke depan ya selalu pegang Tuhan ya, berpegang pada Tuhan, karena rencana Tuhan itu terkadang bukan rencana kita terkadang bukan rencana Tuhan, tapi Tuhan selalu pasti punya rencana yang terbaik untuk anak-anaknya. Pertama itu apa sih yang paling disukain dari keluarga kita? Yang paling disukai itu anak-anak secara umum menurut dengan nasihat dari orang tuanya. Itu. Oke. Kebersamaannya. Jadi menurut pendapat aku sendiri ya, hal yang aku sukain, yang bisa aku sukain dari keluarga ini ya adalah dimana kita dalam setiap hal itu puji Tuhan ya saling support. Dan kalau misalkan satu anggota keluarga sedang mengalami suatu masalah, kita tidak membiarkan satu anggota keluarga itu menjalani masalah sendiri, melainkan kita mensupport, kita memberi semangat, dan kita memberikan suatu saran, memberikan solusi agar masalah itu dapat terpecahkan sehingga satu anggota keluarga itu tidak terpuruk, melainkan gitu. iya benar, tidak sendirian, melainkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak sedih bersama. mendapatkan suatu masalah. Oke. Kalau ada yang mengecewakan, menurut kakak apa sih yang mengecewakan dari keluarga ini? Yang mengecewakan ya kadang ada dalam beberapa hal kecil mereka memaksakan kehendaknya walaupun mungkin itu tidak benar, tapi terus kami mengingatkan begini. Kalau lagi rapat atau berdebat, puji Tuhan, menurut aku tidak ada yang mengecewakan dari terbentuknya suatu keluarga atau terdapatnya suatu keluarga, karena keluarga itu dibentuk karena adanya suka dan duka bersama. Iya, suka dan duka bersama, dan itu merupakan berkat dari Tuhan. Jadi kita walaupun dalam suatu keluarga itu ada masalah, ada perdebatan, kita tidak boleh menganggap hal itu sebagai hal yang mengecewakan dalam satu anggota keluarga, melainkan kita kayak bersyukur aja karena itu merupakan berkat dari Tuhan. Karena dalam suatu perdebatan pastinya itu ada jalan keluarnya. Perdebatan itu muncul karena apa? Karena ada kekurangan dari masing-masing anggota keluarga yang mungkin membuat terdapatnya kesalahpahaman. Oleh karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai. Jadi dibutuhkan komunikasi ya dalam sebuah keluarga, itu tidak boleh. Iya, betul. Benar. Tidak boleh menganggap hal itu remeh. Melainkan kita ngomongin baik-baik. Jadi hal yang paling utama dalam sebuah keluarga komunikasi, sehingga tidak terdapat hal yang mengecewakan di dalam keluarga. Apa sih yang paling utama menurut kakak dari keluarga itu? Yang paling utama adalah Tuhan ya. Tuhan pasti itu nomor satu. Itu yang paling harus diutamakan. Ya, betul. yang paling utama dalam keluarga adalah yang utamanya kebersamaan. Nah, kalau Supaya tetap komunikasi ya udah pasti ya, kalau komunikasinya kita baik, sudah tentu kita hubungannya baik ke depan. tipsnya nih. Iya, jadi sini aku akan jelasin lebih lengkap lagi untuk pertanyaan yang ketiga. Hal yang paling penting dalam sebuah keluarga tuh apa sih? Ya komunikasi, seperti yang udah aku jelasin pada pertanyaan nomor 2, di mana komunikasi itu dapat membuka segala jalan dan dapat membentuk keharmonisan dalam sebuah keluarga, sehingga tidak terdapat tuh hal-hal yang seperti perdebatan, salah pahaman, hal-hal yang rahasia. Nah, itu tidak boleh. Dalam satu keluarga kita harus saling terbuka, sehingga ketika ada suatu masalah, anggota keluarga lainnya tuh dapat menolong dan dapat melindungi, sehingga masalah itu tidak ada. Sekian. Selanjutnya, Terpecahkan. ya, adakah rencana dan harapan untuk keluarga ini ke depannya? Saya rencana. Ya, rencana tentunya yang paling utama adalah anak-anak berhasil dalam pendidikan, berhasil mencapai cita-cita setinggi mungkin. Ada untuk rencana ke depannya menjadi keluarga yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, menurut aku
Dari pendapat aku sendiri ya, harapan aku bagi keluarga ini ke depannya adalah dimana kita bisa saling melengkapi dan kita bisa banyak quality time, sehingga kita tuh persaudaraan makin erat dalam mata Yesus, sehingga ya selalu harmonis. Sekian. Nah, berarti ini saja nih yang dapat saya dapatkan sumbernya dari kakak saya. Iya. Terima kasih ya telah mau diwawancara ya. Sama-sama. God bless. God Terima kasih Bu bless. Diamond.